Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan mencoba mencontohkan surah Al-Fatihah dalam satu kali tarikan nafas. Nah, jadi ini adalah salah satu latihan pernafasan. Nah, di mana di dalamnya membutuhkan trik, ya, bukan trik sulap atau trik yang menipu, ya. Tapi ini trik yang real, ya, yang asli. Dan ini adalah betul-betul memerlukan latihan yang istiqomah, ya, yang rutin. Namun sebelumnya, bagi sahabat Kori semua bisa subscribe dulu, ya, Romi Kori Channel. Ya silakan. Nah, di bawah ini, ya. Oke. Nah, kalau bisa bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasinya seperti biasa, ya. Jadi supaya langsung ada pemberitahuan dan bisa menyaksikan konten-konten terbaru dari saya. Baik, yang pertama, ya, langsung saja. Yang pertama yang harus kita perhatikan agar nafas kita lebih maksimal atau lebih panjang, yang pertama, posisi kita harus tegak seperti ini, tegak. Nah, setelah tegak, contoh kita misalkan memegang mikrofon, ya, mikrofon. Nah, jadi nafas yang ada itu dibuang terlebih dahulu, dibuang sehabis-habisnya, ya, sampai habis. Dibuang melewati hidung. Sudah habis, baru tarik nafas yang baru, ya. Nah, setelah itu tekan di perut bagian tengah sini, ya. Tekan sekencang-kencang mungkin, seperti orang ngeden, ya. Tekan. Nah, namun cara menarik nafasnya, ya, secara perlahan, ya. Tapi kalau mau lebih cepat lagi bisa, harus melewati kedua rongga kita, ada hidung dan mulut. Nah, jadi buka semua supaya cepat. Tapi kalau mau lewat hidung saja, ya, jadi agak lambat. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu tekan perut. Nah, tahan 1 atau 2 detik, kemudian langsung keluarkan, ya, keluarkan suara. Nah, suara tentunya suara yang tinggi, ya. Jadi supaya bisa tekanannya lebih maksimal. Dan otomatis kalau tekanan perut kita kencang, pasti suara kita tinggi, ya. Itu adalah kuncinya. Jadi kebanyakan dari tekanan perut. Jadi suara yang dihasilkan itu adalah dari suara perut, bukan suara dada, bukan suara tenggorokan, bukan suara hidung, ya. Atau ada juga yang bilang suara kepala. Nah, itu lain lagi, ya. Kemudian yang berikutnya, hati-hati dalam penyebutan huruf hijaiyah yang bersifat boros, ya. Yang bagaimana itu? Nah, contohnya kan ada huruf sa, ya, ada huruf h, ada huruf fa, ya. Pokoknya yang bersifat desis atau hamas itu diirit-irit, ya. Jadi cara penyebutannya adalah dengan diirit-irit atau seirit mungkin kita dalam menyebut suara. Nah, itu pun ada latihannya dan ada pelajarannya, ya, tentunya. Nah, jadi setelah itu baru yang terakhir adalah kondisi badan kita. Kondisi badan itu sangat penting, ya. Apabila kita dalam kondisi lelah atau habis bergadang, itu biasanya suara kita serak. Nah, terus di saat lelah itu biasanya suara kita kurang fit, ya, kurang maksimal. Itu adalah kunci yang ketiga. Jadi yang pertama tadi tekanan perut, ya. Terus cara penarikan nafasnya, ya. Kemudian yang kedua adalah cara penghematan, cara penyebutan huruf-huruf yang boros. Itu ada pelajarannya, harus kita pelajari juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah kondisi badan harus fit. Itu saja, cukup 3. Ya, jadi tiga kunci ini adalah rahasia untuk memperpanjang pernafasan. Oke, silakan sahabat Kori perhatikan. Pertama harus tegak. Nah,
saja ini adalah mikrofon ya. Mikrofon. Jadi kita buang dulu ya, buang lewat hidung atau bisa juga lewat mulut ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Baik, perhatikan sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ya, seperti itulah ya. Memang agak ngos-ngosan karena harus memerlukan tekanan perut yang sangat kuat. Oke guys, mungkin sampai sini dulu pembahasan tentang pernafasan dalam bertilawah ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memotivasi untuk sahabat Qori semua agar terus ya giat dan rajin berlatih. Dan tentunya harus istiqomah ya, jangan setengah-setengah. Teruskan ya, pakai stopwatch atau apa, ada waktu kan di HP kita kan. Nah seperti itu ya, sampai mana peningkatan kita. Dan selain itu untuk pernafasan itu ya ada olahraganya juga. Olahraga apa? Olahraga yang memerlukan tekanan perut. Contohnya olahraga berenang. Karena berenang itu urusannya ke tekanan perut. Nah, kenapa harus berenang? Karena dalam pernafasan harus kuat dalam tekanan perutnya. Jadi intinya adalah di tekanan perut. Nah, itu yang sangat menunjang sekali. Oke, baik, sahabat Qori semua, untuk lebih jelasnya ya, atau yang ingin request atau bertanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah nanti akan saya tuangkan jawabannya melalui konten-konten berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.